Bismillah, kita lanjutkan pada bagian 8, cara pengambilan contoh. 8.1, cara pengambilan contoh untuk pengujian kualitas air secara umum. Di sini ada berapa ya? Ada 9 ya. Berarti ada 7. Cara pengambilan contoh dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Ada 7. Yang pertama, siapkan alat pengambil contoh yang sesuai dengan keadaan sumber air. Ya, siapkan alatnya dulu, bisa menggunakan ember atau gayung, ataupun dengan alat-alat yang diperlukan. Seperti tadi yang di sini menggunakan alat apa namanya? Nih, integrated sampler. Bisa menggunakan itu. Yang B, bilas alat pengambil contoh dengan air yang akan diambil sebanyak 3 kali. Jadi, misalnya kalian menggunakan nantinya adalah botol kaca misalnya. Kalian menggunakan botol kaca atau botol polietilen atau plastik. Sebelum kalian masukkan air ke dalam botol atau air ke dalam polietilen, maka botol tersebut itu dibilas atau dimasukkan airnya dulu. Tapi menggunakan air apa ini? Air pengambilan contoh. Tadi kan yang pertama, kalian misalnya tadi ini danau ya. Danau, terus di sini kalian ambil titik pengambilan samplernya. Nah, ketika kalian ambil pengambilan sampler di sini, titiknya, lalu kan kalian dapat misalnya airnya itu misalnya 1 liter. 1 liter. Lalu, sebagian ada berapa ini? Misalnya botolnya 100 ml ya, 100 ml ya. Ini juga 100 ml. Nah, berarti kalian ambil 300 ml dari air ini. Pertama 100 ml dulu, digojok, dicuci, buang. Ambil lagi, digojok lagi, dicuci, buang. Ambil lagi yang ketiga, digojok, dicuci, buang. Nah, seperti itu. Jadi, lakukan 3 kali pencucian. Jadi, tidak langsung air dari sampler yang kalian ambil di titik tengah ini, langsung kalian masukkan ke dalam botol. Tidak. Tetapi, lakukan pembilasan terlebih dahulu di botol ini. Itu maksud yang B. Yang C, ambil contoh sesuai dengan peruntukan analisis dan campurkan dalam penampungan sementara. Kemudian homogenkan. Maksudnya apa ini? Ambil contoh sesuai dengan peruntukan analisis, yaitu tadi pada B, pada lampiran B. Nah, yang ini. Misalnya kalian ingin menganalisis COD. Berarti berapa sih banyak yang diambil airnya? Itu tadi 100 ml. Maksudnya itu tadi 100 ml. Tapi kalau kalian mau menganalisis TOC, total organic carbon, maka juga dibutuhkan 100 ml. Atau alkalinitas nih 200 ml. Itu maksud yang bagian C. Yang ini ya, ambil contoh sesuai dengan keperluan analisis. Jadi apakah analisisnya itu dibutuhkan 100 ml, 200 ml, atau 1 liter, sesuaikan dengan contoh, sesuaikan dengan keperluannya. Campurkan dalam penampungan sementara, kemudian homogenkan. Ini maksudnya apa? Campurkan dalam penampungan sementara dan homogenkan. Bila tadi kalian mengambil sampler airnya lebih dari beberapa titik permukaan danau sama pada bagian yang termoklinnya. Nah, itu dicampurkan sementara lalu dihomogenkan. C. Yang D, masukkan ke dalam wadah yang sesuai peruntukan analisis. Ya. Yang E, lakukan segera pengujian untuk parameter suhu, kekeruhan, dan daya hantar listrik, pH, dan oksigen terlarut yang dapat berubah dengan cepat dan tidak dapat diawetkan. Betul. Yang ini, suhu, kekeruhan, daya hantar listrik, pH, oksigen terlarut, itu langsung dianalisis, langsung di lokasi. Jadi jangan kalian tinggal dulu misalnya beberapa jam atau beberapa hari, karena itu akan mempengaruhi nilai dari suhunya, kekeruhannya, daya hantar listriknya, dan
pH, apalagi oksigennya. Yang F, hasil pengujian parameter lapangan dicatat dengan buku catatan khusus. Atau disebut juga dengan logbook. Bagi yang sering ikut penelitian dosen, ini sering banget disuruh membuat logbook. FG, pengambilan contoh untuk parameter pengujian di laboratorium dilakukan pengawetan seperti pada lampiran B. Ya, pada lampiran B tadi ya. Catatan 1, untuk contoh yang akan diuji, kandungan senyawa organiknya dan logam runutan hendaknya tidak membilas alat 3 kali dengan contoh air, tetapi digunakan botol yang bersih dan siap pakai. Nah, catatan 1, untuk contoh yang akan diuji, kandungan senyawa organiknya dan logam runutannya hendaknya tidak membilas alat 3 kali. Nah, jadi dengan contoh air, tetapi digunakan botol yang bersih dan siap pakai. Maksudnya apa di sini? Maksudnya ketika adik-adik ingin menganalisis suatu senyawa, kandungan senyawa organik dan logam runutan, hendaknya itu menggunakan botol yang bersih dan siap pakai. Nah, itu yang pertama. Kenapa? Karena kalau botolnya itu tidak bersih, nanti juga kan senyawa organiknya itu juga akan bertambah. Itu masuk catatan nomor 1. Catatan 2, apabila pengambilan contoh dilakukan secara merawas, petugas pengambil contoh berada di sebelah hilir. Ya, ini catatan nomor 2. Yang 8.2, pengambilan contoh untuk pengujian oksigen terlarut. Nah, ini untuk DO-nya atau dissolved oksigennya, oksigen terlarut yang di dalam air. Pengambilan contoh dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama cara langsung, gunakan alat diometer. Ya, ini alat diometer itu persis sama kayak alat pH meter. Jadi dia langsung kebaca berapa sih nilai oksigen terlarut di dalam airnya. Nah, yang kedua, cara pengoperasian alat. Lihat petunjuk kerja alat. Ini maksudnya kalau ada alat khusus ya. Yang ketiga, nilai oksigen terlarut dapat langsung terbaca. Oke. Oh, maksudnya yang B ini itu cara pengoperasian untuk diometer ya. Nih, pengoperasian diometer itu caranya pengoperasian alatnya, lihat di buku petunjuknya. Gampang kok itu. Yang C, nilai oksigen terlarut dapat langsung terbaca pada diometernya ini. Oke. Cara langsung. Ini cara langsung ya. Ini juga ada yang 2 cara langsung secara umum dan cara langsung secara khusus. Kita lihat dulu maksudnya apa ini. Pengukuran oksigen terlarut dilakukan dengan cara titrasi sebagai berikut. Nah, oke. Yang pertama ini menggunakan alat, yang kedua menggunakan titrasi. Jadi pengukuran kandungan oksigen bisa digunakan secara titrasi. Yang pertama caranya yaitu adalah siapkan botol KOB yang bersih. KOB apa? KOB itu botol BOD, Biological Organic Oxygen Demand. Nah, kalau KOB kepanjangan Indonesianya apa ya? Oksigen biologis, tapi K-nya Bapak lupa. Ya, kalau KOB itu sama dengan BOD, Biological Oxygen Demand, yang bersih dengan volume yang diketahui serta dilengkapi dengan tutup basah. Yang B, celupkan botol dengan hati-hati ke dalam air dengan posisi mulut botol searah dengan aliran air. Oke, jadi kalau aliran airnya ke sana, maka si botol, tutup botol arahkan ke sana. Ini botolnya. Misalnya seperti itu. Alirkan air sesuai ke dalam botol dengan tenang atau dapat pula dengan menggunakan sifon. Oke. Yang ketiga, isi botol sampai penuh dan hindarkan terjadinya turbulensi dan gelembung udara selama pengisian. Kemudian tutup botol. Turbulensi udah paham ya, maksudnya gejolak gitu. Airnya tidak smooth untuk masuk ke dalam botol. Dan yang D, contoh siap untuk dianalisis. Nah, kalau cara khususnya bagaimana? Cara khususnya, tahap pengambilan contoh dengan cara alat khusus dilakukan sebagai berikut.
Yang pertama, siapkan botol KUB atau BOD yang bersih dengan volume yang diketahui serta dilengkapi dengan tutup asah. Sama ya dengan ini ya. Ini secara umum. Yang B, masukkan botol ke dalam alat khusus. Lihat gambar 3. Gambar 3 itu pada bagian mana? Coba lihat. Nah, yang ini ya. Bukan. Yang ini maksudnya. Gambar 3. Contoh alat pengambilan air botol biasa dengan pemberat. Oke, ikuti prosedur pemakaian alat tersebut yang pada gambar 3 tadi. Alat pengambil contoh untuk pengujian oksigen terlarut ini dapat ditutup segera setelah terisi air. Oke. 8.3. Pengambilan contoh untuk pengujian senyawa organik mudah menguap atau volatile organic compound. Kalau ini contoh sampler airnya itu atau ya airnya itu ada beberapa senyawa organik yang mudah menguap. Di sini yang A, selama melakukan pengambilan contoh untuk pengujian senyawa VOC, sarung tangan lateks harus terus dipakai. Sarung tangan plastik atau sintetik tidak boleh digunakan. Nah, ini perlu kalau VOC, volatile organic compound, itu sarung tangan yang digunakan adalah sarung tangan lateks. Bukan sarung tangan plastik atau sintetik, tidak boleh digunakan. Kalau latex itu seperti apa, Pak? Latex itu yang seperti yang sekarang kita gunakan di lab itu latex. Kalau yang plastik seperti apa? Kalau yang plastik itu biasanya yang biasa digunakan untuk buat kue. Buat kue yang bening itu ya, itu plastik. Sarung tangan plastik. B. Saat mengambil contoh untuk analisis VOC, contoh tidak boleh terkocok untuk menghindari aerasi. Ya. Aerasi contoh akan menyebabkan hilangnya senyawa volatil dari dalam contoh. Oke, jadi kalau misalnya adik-adik punya sampler yang udah masuk ke dalam botol, misalnya ya, di botolnya, jelek banget ya. Nah, jangan apa ya, samplernya ini jangan sampai terguncang atau kalian kocok. Karena kenapa? Nanti ketika goncangan itu atau kocokan itu akan menyebabkan ada gelembung-gelembung atau oksigen-oksigen sehingga gelembung-gelembung ini bisa keluar, akan membawa senyawa volatil ini. Itu maksudnya yang B. Yang C, bila menggunakan alat Baylor, gambar 11 kita lihat dulu biar adik-adik bisa membayangkannya. Mana yang tadi? Berarti bawah. Ini ya. Bentuk VOC tipe Baylor kayak gini, alat pengambil contoh untuk parameter VOC-nya. Mana tadi? Ini ya. Yang pertama, jangan menyentuh bagian dalam septa. Buka vial VOC 40 ml dan masukkan contoh secara perlahan ke dalam vial hingga terbentuk convex meniscus di puncak vial. Vial yang mana? Vial itu pada bagian ini, bawah. Nih. Yang ini ya. Glass verbal ball and seed valve-nya. Oke, ini yang vialnya maksudnya. Yang kedua, tutup vial secara hati-hati dan tidak boleh ada udara dalam vial. Yang ketiga, balikan vial dan tahan. Keempat, bila terlihat gelembung dalam vial, contoh harus diganti dan ambil contoh yang baru. Oke. Ini hampir mirip dengan yang ini ya. Yang botol KUB maksudnya. Atau botol BOD. Hampir mirip. Cuman botol BOD bentuknya agak gendut, agak gede, diameternya agak gede, dan lebih
kurang lebih itu ya kayak botol, kayak gelas lah, tingginya tinggi kayak gelas, tingginya tinggi seperti gelas tingginya. Contoh VOC biasanya dibuat dalam 2 atau 3 buah contoh, tergantung kebutuhan laboratorium. Ulangi pengambilan contoh bila diperlukan. Oke. Yang selanjutnya yang D, seluruh vial diberi label yang jelas bila menggunakan vial bening bungkus dengan aluminium foil dan simpan dalam tempat pendingin. Iya. Kenapa harus ditutup dengan aluminium foil? Supaya tidak ada cahaya yang masuk sehingga tidak menumbuhkan tadi alga atau mikrovegetarian, tumbuh-tumbuhan mikro alga, ya seperti itulah mikroalga atau lumut yang tumbuh di dalam si vialnya ini. Makanya ditutup dengan aluminium foil sehingga cahaya tidak bisa masuk. Jadi E, bila air limbah mengandung residual klorin, tambahkan 80 mg Na2SO3 ke dalam 1 liter contoh. Yang F, contoh VOC, karena sifat yang volatil, maka pengambilan contoh dilakukan secara sesaat atau grab contoh, bukan komposit. 8.4. Pengambilan contoh untuk pengujian senyawa aromatik dan acrolein dan akrionitrile. Jadi di sini bila contoh sampelnya itu mengandung senyawa aromatik atau acrolein atau akrylonitrile. Tahapan pengambilan contoh untuk pengujian senyawa aromatik dan acrolein dan akrylonitrile dilakukan sebagai berikut. Ada 3. Yang pertama, lakukan pengambilan contoh seperti pada butir 8.4, jadi sama dengan yang VOC. Untuk pengujian senyawa aromatik, tetapi vialnya hanya diisi setengah dan sisanya ditambahkan dengan asam dalam jumlah yang diperlukan. Oke, yang A. Dan B, untuk pengujian senyawa acrolein dan akrylonitrile, contoh diatur hingga pH 4-5, dan yang terakhir, contoh acrolein dan akrylonitrile harus dianalisa dalam waktu 3 hari setelah pengambilan contoh. pH-nya juga diatur 4-5 dan waktu tinggalnya hanya diberikan 3 hari. Setelah itu sampelnya bisa rusak atau tidak menggambarkan isi dari senyawa aromatik dan acrolein dan akrylonitrile yang terdapat di dalam contoh samplernya. Yang 5, pengambilan contoh untuk pengujian senyawa organik yang dapat diekstraksi. Tahapan pengambilan contoh untuk pengujian senyawa organik yang dapat diekstraksi dilakukan sebagai berikut. Di sini ada 5. Yang A, ambil contoh dengan menggunakan boiler. Yang kedua, yang atas tadi boiler ya. Yang kedua, buka tutup botol gelas 1 liter secara hati-hati agar tidak menyentuh bagian dalam dari tutup. Yang C, isi botol hingga 1 cm dari puncak botol. Jadi sisakan 1 cm dari puncak botol. Yang D, bila satu boiler tidak cukup untuk mengisi botol, tutup botol untuk menghindari kontaminan contoh dan ambil lagi contoh. Dan lanjutkan pengisian botol. Oke. Yang terakhir itu adalah bila contoh memerlukan analisis pestisida. Kalau bila contohnya ini memerlukan analisis pestisida, pH contoh harus diatur antara 5-9 dengan menggunakan asam sulfat atau natrium dioksida. Ini untuk contoh organik yang diekstraksi. Yang 6, pengambilan contoh untuk pengujian total logam dan terlarut. Tahapan pengambilan contoh untuk pengujian total logam dan terlarut dilakukan sebagai berikut. Ini untuk total logam dan terlarut. Yang A, bilas botol contoh dan tutupnya dengan contoh yang akan dianalisa. Jadi ini dibilas terlebih dahulu. Yang B, buang air pembilasan dan isi botol dengan sampler sehingga beberapa sentimeter di bawah puncak botol.
Oke, kalau ini beberapa sentimeter, kalau tadi 1 cm ya. Kalau ini 1 cm, kalau ini beberapa sentimeter. Kalau beberapa bisa 2, bisa 3 cm. Agar masih tersedia ruang untuk penambahan pengawet dan melakukan pengocokan. Catatan, pengambilan contoh untuk pengujian logam terlarut, lakukan penyaringan contoh. Oke, yang 9, pengujian parameter lapangan. Pengujian parameter lapangan yang dapat berubah dengan cepat dilakukan langsung setelah pengambilan contoh. Nah, parameternya itu apa aja? Ini parameter pH, SNI-nya ada sendiri, parameter suhu, SNI-nya ada sendiri, daya hantar listrik ada sendiri, kalor bebas ada sendiri, oksigen terlarut ada sendiri. Kalau ada waktu, nanti kita akan bahas satu-satu yang ini, pH, suhu, daya hantar listrik, kalor bebas, dan oksigen terlarut berdasarkan SNI-nya. Atau bila tidak ada waktu, nanti Adik bisa baca sendiri dengan searching SNI-nya di Google. Nanti di-download dan dibaca. 9-10. Penyaringan contoh. Bila analisis tidak dapat segera dilakukan, maka perlu dilakukan penyaringan di lapangan untuk memeriksa parameter yang terlarut. Cara penyaringan dapat dilakukan sebagai berikut. Ini ada 3. Yang A, contoh yang akan disaring diambil sesuai keperluan. Jadi contohnya diambil dulu. Yang B, masukkan contoh tersebut ke dalam alat penyaringan yang telah dilengkapi saringan yang mempunyai ukuran pori 0,45 mikrometer dan saring sampai selesai. Jadi kalau misalnya ada kertas saring, kalian gunakan, tapi kertas saringannya itu pori-porinya harus kalian cek, atau ketika kalian mau beli kertas saring, pastikan kertas saringnya itu memiliki pori-pori 0,45 mikrometer. Yang C, air saringan ditampung dalam wadah yang telah disiapkan sesuai keperluan. Ini untuk penyaringan contoh. Jadi penyaringan contoh itu menggunakan kertas saring dengan pori 0,45 mikrometer. 11. Pengawetan contoh. Pengawetan contoh dilakukan apabila pemeriksaan tidak dapat langsung dilakukan setelah pengambilan contoh. Ya, ini. Yang B, walaupun itu hanya misalnya 3 jam atau 4 jam, kalian tidak bisa langsung menganalisisnya, maka lakukanlah pengawetan. Ya, pengawetan contoh. Tapi kalau kalian bisa langsung, misalnya hanya langsung 1 jam berikutnya bisa analisis, silakan. Tapi kalau lebih dari 1 jam tidak bisa menganalisis, lakukan dulu pengawetan. Ambil air, lalu lakukan pengawetan. Itu yang 11. Yang 12, jaminan mutu dan pengendalian mutu. Jaminan mutu. Gunakan alat gelas bebas kontaminasi, gelas. Gunakan alat ukur yang terkalibrasi, jelas. Dan dikerjakan oleh petugas pengambilan contoh yang kompeten. Oke. Petugas contoh yang kompeten berarti dia udah paham benar step by step dari SNI pengambilan contoh ini. Kendalian mutu. Untuk menjamin kelayakan pengambilan contoh, maka kemampuan melacak seluruh kejadian selama pelaksanaan pengambilan contoh harus dijamin. Kontrol akurasi dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini. Yang pertama, contoh split. Contoh terbelah diambil dari satu titik dan dimasukkan dalam wadah yang sesuai. Yang B, contoh dicampur sehomogen mungkin setelah dipisahkan ke dalam 2 wadah yang telah disiapkan. Nah, maksudnya ini buat apa sih? Nanti buat duplonya. Ini kan split ya, split maksudnya ya buat duplo tadi. Split artinya memisahkan. Kedua, contoh tersebut diawetkan dan mendapatkan keperluan yang sama selama perjalanan dan preparasi serta analisis laboratorium. Yang ini contoh duplikat. Contoh diambil dari titik yang sama pada waktu yang hampir bersamaan. Yang B, bila contoh kurang dari 5, contoh duplikat tidak diperlukan. Nah, ingat nih, kalau contoh kurang dari 5, maka duplikat tidak diperlukan. Dan C, bila contoh diambil 5-10 contoh, 1 contoh duplikat harus diambil. Yang D, bila contoh diambil lebih dari 10 contoh duplikat adalah 10% per kelompok parameter matrik yang diambil. Contoh blanko. Blanko media, blanko perjalanan. Kalau blanko media itu ada 3, digunakan untuk mendeteksi kontaminasi pada media yang digunakan dalam pengambilan contoh atau peralatan pengambilan dan wadah. Yang B, peralatan pengambilan. Sedikitnya 1 blanko peralatan harus disediakan untuk setiap 20 contoh per kelompok parameter untuk matrik yang sama. Yang C, wadah. Salah satu wadah yang akan digunakan diambil secara acak kemudian diisi dengan media bebas analit.
dan dibawa ke lokasi pengambilan contoh. Belangko tersebut kemudian dibawa ke laboratorium untuk dianalisis. Oke. Yang untuk yang perjalanan, ini ada 4. Belangko digunakan apabila contoh yang diambil bersifat mudah menguap. Yang kedua, sekurang-kurangnya 1 belangko perjalanan disiapkan untuk setiap jenis contoh yang mudah menguap. Yang ketiga, berupa media bebas analit yang disiapkan di laboratorium. Dan keempat, belangko dibawa ke lokasi pengambilan, ditutup selama pengambilan contoh dan dibawa kembali ke laboratorium. Jadi, bedakan antara belangko media dan perjalanan di sini ya. Nah, ini udah masuk ke lampiran. Kalau lampiran, untuk yang pelaporan hampir sama semua ya. Yang diperlukan apa sekurang-kurangnya itu identifikasi contoh, tanggal, waktu pengambilannya, tanggal pengambilan, waktu pengambilan, nama petugas pengambilan contohnya siapa, nilai parameter yang diukur di lapangan apa, di lapangan tadi apa, misalnya suhu, pH, terus juga daya hantar listrik, segala macam tadi yang di atas ya. Yang F, analisa yang diperlukan apa saja yang akan diperlukan. Yang G, jenis contoh, misalnya contoh split, duplikat, atau belangko. Jenis contohnya. Ya, hak komentar dan pengamatan. Ya, komentar dan pengamatan di daerah itu, apakah daerah itu kotorkah, ataukah baukah, segala macam. Itu komentar dan pengamatan. Nah, di sini ada lampiran B, cara pengamatan penyimpanan contoh air limbah, yang akan Bapak jelaskan di video berikutnya. Terima kasih.